Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, di dalam hidup kita mempunyai hak-hak yang harus kita tunaikan. Yang pertama adalah hak kita kepada Sang Rabb, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah hak kita kepada hambanya, kepada sama manusia. Dan ketahuilah bahwasanya hak kita kepada sama manusia yang paling besar yang harus segera kita tunaikan adalah hak-hak orang tua dan hak kerabat. Apakah hak kepada orang tua itu hanya ditunaikan bagi yang masih belum berkeluarga? Tidak, akan tapi bagi semua anak, baik yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga. Jalan menuju keridhaan Allah yang hak adalah dengan kita berbakti kepada orang tua, atau yang dalam istilah Islamnya adalah birrul walidain. Allah SWT berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 yang potongan ayatnya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Yang artinya wa'budullaha, dan menyembahlah kalian kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu, wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua kalian maka berbuat baiklah kalian. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para pemirsa, ihsana yang dimaksud di sini adalah melakukan kebaikan kepada orang tua semampu kita, sekuat kita. Bahkan menurut Ibnu Atiyah, melakukan kebaikan ini tidak hanya terbatas pada hal yang wajib, akan tapi juga pada hal yang mubah, kecuali pada anjuran yang melarang atau melanggar syariah agama Islam. Mungkin ada yang bertanya dari kalangan remaja, anak-anakku sekalian, apakah wajib juga berbakti kepada orang tua selama masih anak-anak? Wajib juga membalas jasa orang tua selama masih anak-anak dan belum sukses? Ketahuilah anak-anakku sekalian, justru dengan berbakti kepada orang tua dan berbuat baik kepada orang tua, kalian akan bisa mencapai kesuksesan. Karena Allah ridho, orang tua ridho, Allah akan ridho. Nah, bagaimana sih cara kita berbuat baik, berbakti kepada orang tua atau birrul walidain ini? Ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua melalui perkataan. Yang kedua, berbakti kepada orang tua melalui perbuatan. Dan yang ketiga adalah berbakti kepada orang tua melalui harta. Yang pertama, berbakti kepada orang tua melalui perkataan. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak? Sebagai anak yang harus kita lakukan adalah berkata yang sopan, lembut kepada orang tua, penuh perhatian dan penuh kasih sayang, sebagaimana orang tua dulu memperlakukan kita sewaktu kita masih kecil. Tidak hanya pada anak yang sudah sukses, apalagi anak yang masih belum sukses, masih berada pada perawatan dan pengasuhan orang tua. Harus lembut, penuh kasih sayang. Terkadang anak-anak kita tidak seperti itu kepada orang tua. Ketika tidak dituruti perintahnya, tidak dituruti keinginannya, maka dia akan berkata kasar kepada orang tua. Disuruh tidak mau, marah, membentak, memaki orang tua. Bahkan kadang orang tua tidak disapa. Na'udzubillah. Ini kebalikan dari birrul walidain, uququl walidain dalam perkataan. Jangan sampai kita begitu. Apalagi kita masih merepotkan orang tua. Jika masih merepotkan orang tua saja kita seperti itu, bagaimana jika nanti ketika kita sudah bisa sukses dan mandiri? Semoga Allah akan menjauhkan kita dari uququl walidain. Nah, yang kedua adalah berbakti kepada orang tua, birrul walidain melalui perbuatan kita. Baik ketika kita masih dalam asuhannya maupun ketika kita sudah dewasa dan sukses. Bagaimana caranya? Dengan ketika kita masih dalam asuhannya, kita setidaknya meringankan beban orang tua, pekerjaan orang tua. Tidak merepoti orang tua berlebihan dengan perawatannya kepada kita. Tidak minta dilayani orang tua. Bahkan kita harus sadar bahwa orang tua sudah capek.
bekerja. Mestinya justru kita yang membantu pekerjaan orang tua, merawat adik-adik, membantu mencucikan bajunya, mencucikan piring, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Itu adalah cara berbaik kepada orang tua ketika kita masih dalam asuhannya. Jika kita sudah tidak dalam asuhannya, bagaimana? Kita berbuat baik kepada orang tua ketika kita sudah dewasa melalui perbuatan adalah dengan membantunya apa yang kita bisa, mengantarkannya sehingga orang tua tidak susah payah jalan kaki atau naik sepeda. Mungkin kita sudah punya mobil, maka kita antar kemana dia pergi. Kita bantu merawat dia jika orang tua kita sudah tua renta. Bagaimana jika kita tidak mampu karena kita jauh? Kita bisa meminta orang lain, membayar orang lain untuk merawat orang tua, sebagaimana orang tua telah merawat kita sejak kecil. Yang ketiga adalah berbuat baik birrul walidain kepada orang tua melalui harta. Baik ketika kita masih dalam asuhannya maupun ketika kita sudah mandiri dan sukses. Ketika kita masih dalam asuhannya, bagaimana cara berbuat baik birrul walidain kepada orang tua dengan harta? Yaitu dengan menjaga hartanya. Tidak membelanjakan pada hal-hal yang tidak perlu ketika kita mendapat jatah dari orang tua. Kita berlaku adil pada harta orang tua, menggunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan tidak membohongi orang tua untuk minta uang berlebihan, padahal tidak ada gunanya, hanya untuk berfoya-foya kita. Itu untuk anak-anakku sekalian. Bagaimana jika kalian sudah dewasa, sukses, dan sudah mandiri? Bagaimana birrul walidain melalui harta? Dengan kita mencukupi kebutuhannya. Karena bisa jadi ketika kita dewasa, orang tua sudah tua renta dan sudah tidak kuat lagi bekerja. Maka giliran kita yang berbakti kepada orang tua, mencukupi semua kebutuhannya sebagaimana orang tua kita dulu mencukupi kebutuhan kita ketika kita masih kecil. Sebagaimana dulu orang tua lebih mementingkan kebutuhan kita daripada kebutuhannya ketika kita masih kecil. Maka kini ketika kita sudah dewasa dan mandiri, seyogyanya kita cukupi mereka. Jangan biarkan mereka yang sudah tua renta harus bekerja di tengah matahari, panas dan hujan. Sering sekali kita dapati di jalan-jalan. Orang tua yang sudah tua, sudah renta, namun masih harus bekerja untuk mencukupi kebutuhannya sendiri, untuk makan kebutuhannya. Bahkan, naudzubillah, ada yang untuk mencukupi kebutuhan anaknya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Itulah 3 cara berbuat baik kita kepada orang tua. Sebaliknya, jika kita melakukan kebalikan dari itu namanya uqul walidain atau menyakiti, durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua akan menghalangi kita meraih ridho Allah, sehingga kita akan terhalang menuju surga. Pernah ada seorang sahabat bertanya dari Bani Salamah, "Ya Rasulullah, bagaimana berbakti kepada orang tua ketika orang tua kita sudah meninggal dunia?" Ada 5 cara berbakti kepada orang tua ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, menurut Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah dengan mendoakannya. Yang kedua dengan memohon ampun atas dosa-dosanya. Yang ketiga adalah dengan menunaikan wasiatnya. Yang keempat, menyambung silaturahmi pada teman-teman dan kerabatnya. Serta yang kelima, memuliakan teman-temannya. Subhanallah, ketika orang tua kita sudah meninggal dunia pun kita dianjurkan untuk memuliakan sahabat kerabatnya, mengunjungi mereka untuk menyambung silaturahmi karena mereka sudah tidak bisa menyambung lagi. Para hadirin pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang perlu kita ingat bahwa ketika kita berbakti kepada orang tua, birrul walidain pada orang tua, maka percayalah nanti kita akan juga dibalas hal yang sama oleh anak-anak kita. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kita dan akan memuliakan kita orang tuanya nanti. Mohon maaf atas segala khilaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.